Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jayandra, NIM 1807657, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial sederhana tentang proxy server yang menggunakan VirtualBox Debian 10. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya kita harus tahu konsep dari proxy server ini. Proxy server itu bekerja dengan menjembatani komputer ke internet, di mana program internet seperti browser, download, manager, dan lain-lainnya itu berhubungan dengan proxy server. Dan proxy server ini, teman-teman, yang akan berkomunikasi dengan server lain di internet. Nah, teman-teman semua ya, proxy server atau peladen proxy adalah sebuah komputer server. Jadi, proxy server ini adalah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Nah, teman-teman, pada umumnya proxy server ini digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi atau kliennya. Misalnya kita sebagai klien, maka kita akan diamankan oleh proxy server. Nah, jadi proxy server ini ada tersebut, maka biasanya server diletakkan di antara aplikasi server dengan aplikasi klien, di mana aplikasi klien itu berupa web browser, klien FTP, dan lain, sedangkan aplikasi server berupa server FTP dan web server. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang fungsi dari proxy server ini. Yang pertama, fungsinya sebagai connection sharing. Yang kedua sebagai filtering. Yang ketiga sebagai caching. Nah, di mana manfaat proxy server ini, teman-teman, ada 5. Yang pertama, bisa menghemat bandwidth, meningkatkan kinerja internet, memblokir situs tertentu, keamanan jaringan komputer, akses internet bisa menjadi lebih cepat. Oke, teman-teman ya, sedikit kita lihat gambarannya dalam job sheet. Itu ada hal yang harus kita perhatikan. Alat dan bahannya harus kita ada personal komputer, CD installing Debian, serta koneksi internet. Jadi kita pastikan koneksi internetnya. Oke, ini seperti apa yang saya sampaikan tadi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada VirtualBox. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya kita tunggu dulu, teman-teman. Oke, Debian Linux ini versi 10. Kita login dengan root sebagai user, password, oke, berhasil. Nah, teman-teman, sebelum kita menginstal Squid pada Debian, pastikan kita memiliki CD lebih dari 1. Sebelumnya sudah saya install beberapa DVD, ada 1, 2, dan 3. Jadi syarat untuk menginstal Squid pada Linux ini, pastikan CD-nya lebih
dari satu teman-teman. Nah, ketika teman-teman hanya memiliki CV 1, maka teman-teman bisa meng-add CV room terlebih dahulu. Dan tutorialnya ada pada pertemuan sebelumnya. Nah, oke. Langsung saja kita install aplikasi Squid-nya. apt get install Squid. Nah, pastikan jaringan internet teman-teman tidak terganggu. Oke, setelah selesai, langkah selanjutnya setelah kita menginstal itu kita harus setelah kita install dan kita lihat nano dulu. Nano etc squid.com. Nah, selanjutnya perintah yang harus kita lakukan adalah mencari. Nah, melakukan proses konfigurasi. Jadi di sini langkah yang pertama kita tekan Ctrl W dan kita cari itu portnya terlebih dahulu. HTTP port 3128. Oke, enter. Dan langkah yang selanjutnya setelah kita cari portnya, maka kita cari memnya lagi. Oke, chat memnya lagi. Chat mem 25. Nah, setelah chat memnya kita setting chat manager ya. Chat MGR. Oke, chat MGR. Nah, setelah chat MGR kita setting bisa ada hostnya. Oke, tag bisa ada hostnya. Nah, pastikan hostname-nya seperti apa yang teman-teman buat ketika menginstal sebelumnya. Oke. Dan yang langkah selanjutnya kita pastikan disable hostname-nya sudah, chat MGR-nya sudah, main-nya sudah, HTTP port-nya sudah, dan this VPS variable. Oke, nah, selanjutnya ACL Connect. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah saya setting terlebih dahulu agar mempercepat proses tutorial kita. Teman-teman silakan isi beberapa perintah. Yang pertama ACL local sort 192.168.100.0/24 dan ACL block list DST domain etc/squid-domain.txt. Nah, teman-teman, di mana di sini itu adalah tambahan script. Nah, di ACL Connect ini bisa kita tambahan script seperti HTTP access, DNI block list, HTTP access, DNI block key, HTTP access, DNI download. Oke. Nah, sebenarnya langkah ini harus kita perhatikan sesuai dengan apa tujuan kita. Untuk kita perintah keluarnya silakan Ctrl X dan pastikan dia simpan dengan menekan Y dan Enter. Nah, setelah itu kita buat file untuk dark situs yang akan kita blokir tadi. Oke. CD etc squid. Nah, sudah ada file etc squid-nya, dan setelah ada filenya silakan teman-teman masuk dengan perintah nano URL terlebih dahulu. Nah, nano URL. Jadi
di sini sudah saya setting ada beberapa website yang kita blokir. Yang pertama ada facebook.com dan yang kedua ada kompas.com. Kita Ctrl X dan sudah saya simpan tadi, Y dan Enter. Langkah yang selanjutnya itu kita nano. Nah, kunci kata-kata yang akan kita blokir ada 3, phone, Google, dan save. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah memblokir ini, maka situs yang ada di settingan belakang nanti akan tidak terkendala. Baik teman-teman, mungkin ini tutorial part 1-nya tentang proxy server. Nah, kalau ada salah dan masukan silakan kirim ke kolom komentar. Maklum, kita sebagai manusia itu adalah bersifat hilaf. Nah, jadi kalau ada salah dan jengkelnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.